Selamat malam, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum kenal, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Wabarakatuh. sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, parents yang sudah berkenan hadir, berkenan untuk belajar bersama dengan Ustadz Misbahul Huda. Perkenalkan, saya sebagai host dan moderator, Sofi Balki, psikolog, akan sedikit memberikan introduction. Kegiatan malam ini adalah webinar literasi parenting. Ya, Nak. Optimalisasi peran ayah dalam pengasuhan, Selasa 25 Agustus 2020, pukul 19 hingga 21. Perkenalkan, narasumber penyaji malam ini, beliau adalah Insinyur Misbahul Huda, MBA. Beliau, saya undang untuk mengisi webinar literasi kita karena beliau menulis buku yang menjadi bestseller tentang peran ayah dengan judul Bukan Sekedar Ayah Biasa. Beliau praktisi parenting, sudah keliling se-Indonesia Raya, dan ternyata beliau juga trainer SDM. Saya ketemunya itu pas beliau lagi ada training di Python, dan teman saya di sebelah langsung jawil gitu ya. Ini loh ada narasumber parenting gitu. Sehingga alhamdulillahirrahmanirrahim saya bisa berjumpa dengan beliau, berkenalan, dan ternyata masih connecting dengan beberapa orang yang ada di sekitar saya. Beliau juga mantan Direktur Jawa Post Group, sehingga leadership-nya terbangun di situ. Beliau juga pendidik, mantan Rektor Universitas Al-Falah Surabaya. Pada malam ini, sekitar 1,5 jam, beliau akan membincang bersama kita. Beliau akan sharing, lebih tepatnya sharing begitu, bagaimana peran ayah dalam pendekatan Islam ya, karena beliau adalah figur parents dari keluarga Islam. Nah, lalu apa saja nanti dibincang? Salah satunya adalah bagaimana membentuk hubungan positif dengan anak, gitu. Ya, karena seringkali ayah itu terabaikan, lalu ketika ketemu anak bukannya malah asik gitu ya, tapi mungkin ada hal-hal yang itu kurang menarik kalau berhubungan dengan ayah. Nah, beliau ini nanti bisa sharing ya bagaimana dari tulisannya itu saya juga sudah baca bahwa ternyata hubungan dengan anaknya positif. Dilanjutkan nanti bagaimana pengasuhan ayah pada anak perempuan. Karena anak beliau yang pertama itu perempuan. Lalu bagaimana pengasuhan ayah pada anak laki-laki. Lalu sedikit dari teori psikologi bahwa diungkapkan oleh Palkovich tahun 2002, anak-anak yang ayahnya terlibat dalam pengasuhan dirinya itu memiliki pergaulan yang baik, punya keterampilan kognitif yang lebih baik juga, dan harga diri yang tinggi. Dan ini ada literatur review juga yang disampaikan bahwa ketika ayah memiliki peran, ketika ayah berperan dalam pengasuhan, maka ada aktivitas keterlibatan secara positif, ada kehangatan, responsif, lalu juga ada peran kontrol di situ, kemudian ada caring, perawatan secara tidak langsung, dan ada tanggung jawab pada proses. Nah, beliau akan mengemukakan bagaimana proses beliau dalam mengasuh anaknya mulai dari kecil hingga sekarang sudah lulus kuliah. 6 anak beliau yang luar biasa ikut menulis dalam buku Bukan Sekedar Ayah Biasa, dan sangat inspiratif dan inspiratif ya, karena beberapa catatan saya dari kesan anaknya, beliau melihat anak beliau melihat bahwa ayahnya itu tidak hanya sekedar memberi nasihat, tapi juga terlibat dalam pemenuhan keperluan anaknya
termasuk fasilitas belajar, kemudian teman ngobrol, kemudian bagaimana menjadi role model. Nah, ini yang akan menjadi satu hal menarik ya, karena seringkali yang dibicarakan banyak peran perempuan, banyak peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Lalu Ustadz Huda menyampaikan bahwa, nah kalau gurunya itu ibunya, lalu kepala sekolahnya siapa? Nah, menarik. Jadi beliau akan mengemukakan malam ini bahwa ayah itu adalah sebagai kepala sekolah dalam pendidikan anak-anaknya. Kita sapa beliau. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bu Sofi yang kami hormati? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ini dengan juga seger. Alhamdulillah segar. Ya. Tadi sudah saya kenalkan Mbak bahwa saya panggil Abah dan Ustadz ya, secara bergantian. Saya kenalkan tadi bahwa beliau, bahwa Ustadz ini penulis buku, juga punya leadership, juga trainer, juga punya prinsip-prinsip pengasuhan yang Islami begitu. Nah, selain itu juga anak-anak Ustadz Abah itu ikut menulis bahwa Abah ini asik diajak ngobrol, kemudian juga menyediakan fasilitas belajar, kemudian juga ada role model yang bisa ditiru untuk internalisasi nilai-nilai penting dalam pendidikan karakter. Ini menarik banget. Ini teman-teman mungkin ada yang sudah baca, ada yang belum. Jadi kita punya waktu sampai jam 9, kita bagi, Mbak. 30 menit Abah bisa cerita apa sih sebenarnya gagasan pikiran, latar belakang menulisnya seperti apa, kemudian pokok ide tentang pengasuhan seperti apa. Mungkin juga sampai apa yang harus dilakukan ayah dan apa yang tidak boleh dilakukan ayah, dan kemudian nanti pada pesan untuk parents yang malam ini hadir. Terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktu, sudah berkenan untuk sharing dengan komunitas parents yang kebanyakan dari psikologi Mbak. Tapi ini heterogen Mbak, jadi ada juga yang dari sarjana hukum, sarjana sosial, sarjana komunikasi. Pokoknya ini parents-parents yang mau belajar malam ini itu sudah luar biasa, Bang. Biasanya parents yang lain gitu ya, bukan kita ya, itu sudah pada nonton TV. Sekarang mau nge-zoom bareng dengan Ustadz Misbahul Huda. Monggo Abah, silakan. Saya berikan kesempatannya 30 menit untuk presentasi. Baik, terima kasih moderator Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para parent yang luar biasa, bersyukur sekali panjenengan terpilih sedikit orang meluangkan waktu untuk belajar sekolah sebagai parent. Meskipun online, saya yakin niat kita menuntut ilmu tetap diberkahi. Allah berkenan mengirim para malaikatnya ikut hadir mendoakan panjenengan semua. Menyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya. Sehat semuanya. Barokah dan berlimpah rezekinya. Solih dan solihah anak cucunya. Dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Amin, kira-kira begitu. Baik, mohon izin, saya kira ini seminar yang unik karena pesertanya dari para psikolog, sementara narasumbernya teknik elektro. Dari Gajah Mada, tetapi jurusan teknologi dakwah, jadi agak susah ini ya. Oleh karena itu mohon izin kalau acara ini sharing ya, sharing bagaimana kami membesarkan anak. 6 anak yang kemudian saya tulis dalam buku, bukan sekedar ayah biasa. Artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar. Kira-kira begitu.
Nah, gara-gara buku ini saya kemudian diundang bedah buku sampai ke Jepang, sampai Sendai dan Shizuoka. Ya, jadi kalau Jepang saja ngundang saya, kalau komunitas psikolog nggak ngundang saya itu sungguh terlalu. Kira-kira. Tadi saya yang pertama ya, Bay ya. Guyon-guyon. Gara-gara Bang Syahid ini. Baik. 6 membesarkan 6 anak di buku itu bukan berteori tetapi berkisah, ya, bagaimana best practices mengantarkan 6 anak. Alhamdulillah 6 anak saya jadi orang semua, nggak ada yang jadi orang-orangan, nggak ada yang jadi beban, kira-kira begitu. Ya. Sekedar cerita, yang pertama lulus arsitek S1, S2, ya, lulus cum laude, ya, menguasai 4 bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Pernah jadi ustadzah muyassarah. Bisa dibaca di bab 6 kalau nggak salah itu. Bab 6 betul, Mbak Sofi ya, di bab terakhir. Kemudian yang kedua, teknik mesin ITB, pernah mewakili Indonesia lomba hebat bahan bakar tingkat Asia, manajer dia. Nomor 3, langganan pemenang Olimpiade. SMP sudah LKR LIPI juara 1 nasional, kemudian SMA Olimpiade Sains Nasional program komputer dapat medali perak. Kemudian dapat beasiswa di Turki, ya, di Ankara. Ketika di Turki saya pesan, nak, mumpung di Turki banyak wanita cantik di sana, sekalian cari istri di Turki untuk memperbaiki keturunan, saya bilang begitu. Alhamdulillah gagal, gitu. Dapat istri anak Betawi yang pernah kuliah di Turki. Apa boleh, pokoknya mambu-mambu Turki, kata gitu ya. 4, farmasi UNER, 5, Telkom University, dan 6 di tahun ketiga teknik biomedik FST UNER. Yang lain adalah relatif sederhana semua. Sekolah di Al-Hikmah semua, tetapi rela naik sepeda ontel mulai kelas 2 SD sampai kelas 2 SMA. Bahkan ada yang sampai kelas 3 SMA naik sepeda ontel. Padahal teman-temannya semua hampir naik mobil dan tidak ada mobil yang sederhana. Mobilnya mewah semuanya. Itu yang perspektif yang lain. Nanti mungkin bisa kita diskusikan bagaimana peran ayah. Mohon izin saya share. Iya, monggo, Ustaz. Oh, ini bentar. Sekali lagi, mungkin saya bercerita saja soal nanti nggak cocok dengan psikologi panjenengan yang akan meluruskan. Meluruskan tentang teori-teori atau praktek-praktek kami. Syukur kalau saya diberi masukan tentang istilah-istilah psikologi. Saya akan lebih senang karena saya suka belajar. Baik, pertama saya kira arahnya ini, membangun keluarga sukses. Setuju? Syaratnya adalah keluarga sukses itu pastilah mampu melahirkan generasi yang sukses. Keluarga itu pastilah terdiri dari pria yang piawai dan tangguh menjadi suami dan ayah, serta wanita yang piawai dan tangguh menjadi istri dan ibu. Mereka hidup di lingkungan yang baik, karena lingkungan yang tidak baik sangat signifikan mempengaruhi anak kita menjadi tidak baik. Sebelum masuk ke teknis, bagaimana peran ayah dalam pengasuhan harus dimulai dari paradigmanya sama. Secampang ini istilah new normal, new paradigm. Ya, bagaimana pengasuhan pendidikan keluarga di era new normal ini. Perlu 3 paradigma yang perlu kita tanda petik refresh. Yang pertama adalah redefinisi sukses, itu apa? Yang kedua adalah reorientasi visi. Kita membangun keluarga untuk apa? Dan yang ketiga baru reposisi peran ayah. Baik, langsung saja, waktunya terbatas. Saya mulai redefinisi sukses. Sukses menurut hemat kami, dan saya kira menurut Nabi, adalah cerdas, bukan hanya intelektual, tetapi spiritual. Ya, ad-dakiyu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas yang saat temene pinter adalah orang yang dana nafsahu, mampu menjaga dirinya dan amal perbuatannya untuk orientasi hidup setelah mati. Bukan hanya cerdas intelektual.
Quote kami di pelbagai buku, boleh saja Ananda cerdas intelektual, kaya finansial, kuat dan cantik secara fisikal, matang emosional, tetapi kalau tidak kokoh spiritual, belum tentu Ananda lolos melewati ujian kehidupan di kampus kehidupan yang terbuka ini. Pertanyaannya, apakah yang kedapatan tertangkap KPK itu orang pinter atau pinter sekali? Ya, pinter sekali. Ya, ada yang mantan guru besar teladan di ITB, guru besar teladan ITB, kurang pinter apa. Sementara anak-anak kita masuk ITB susahnya minta ampun, betul? Ada yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar-keluar. Gitu. Ini guru besarnya, tapi masih tersandung kasus mafia migas. Masih ingat? Oke. Nah, oleh karena itu implementasi dari cerdas spiritual itu adalah anak-anak yang mandiri di usia dini matang. Ya, secara emosional, spiritualnya matang. Mandiri dalam aspek spiritual, mandiri finansial, mandiri sosial. Tidak parasit mengganggu tetangganya, temannya, dan sekitarnya. Ukurannya adalah tahapan kemandirian Nabi yang layak menjadi rujukan perkembangan anak masa kini. Perhatikan, Muhammad kecil mandiri. Di usia 6 tahun sudah mandiri finansial. Selain gembala kambing, beliau membantu pekerjaan tetangga. Untuk upah tak seberapa, membantu ekonomi pamannya yang memang tidak terlalu kaya. 12 tahun sudah ikut magang internship ya sampai ke pasar negeri Syam. Syam itu bukan pasar turi, 2000 km dari Mekah. Ya, naik unta, mandiri fisik maupun sosial, baru lulus SD, kira-kira begitu. 17 tahun sudah mandiri spiritual, menjadi fund manager, amanah, ya, regional trading company, mempunyai kafilah Al-Amin, dipercaya membawa dagangannya saudagar Arab termasuk Khadijah sampai Irak, Iran, dan Syria. 25 tahun sudah mandiri paripurna. Ya, menjadi saudagar yang kaya raya. Saking kayanya ketika meminang Khadijah, Bunda Khadijah Al-Kubra, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor onta merah. Kira-kira 1,5 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu, waktu menikah siapa yang mas kawinnya belum 1 miliar, tolong angkat tangan. Kalau mau sunnah Nabi, minta tolong digenapi ya. Para ibu tolong, papa kalau mau sunnah Nabi, mas kawinnya tolong digenapi. Kira-kira. Itu Rasulullah. Baik, 37 tahun sudah pamit mundur dari hiruk pikuk kehidupan duniawi, berholwat di Gua Hira, 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Oke. Quote yang ingin saya sampaikan juga, ayah yang baik, oke, lebih signifikan dalam pengasuhan ketimbang 100 orang guru. So, kalau kemudian sekarang tidak sekolah atau belajar dari rumah, learn from home, mestinya bagi ayah-ayah yang baik tidak perlu risau. Perhatikan contoh-contoh ini. Masih ingat foto ini? Oke. Ya, dianggap tidak pinter di sekolah, ya, kemudian dipulangkan. Tetapi ketemu mama, orang tua yang baik, jadilah dia penemu 1035 paten, ya, dan founder General Electric, ya. Sekali lagi terusir dari sekolah. Tahu ini? Oke, Naja. Dunia medis menganggap dia lumpuh otak, cerebral palsy. Oke, tetapi umur 8 tahun hafal Al-Quran, lengkap dengan ayat, posisinya macam-macam. Setahun kemudian hafal terjemahnya. Hafal terjemahnya. Saya selalu menangis kalau mendengar dia mengaji. Kenapa? Saya yang dianggap sarjana, ya, cum laude, itu juz 3, jangankan 30 juz, ya. Di depan hafal yang lupa, yang belakang hafal, yang depan lupa. Belakang depan hafal, tengah-tengah lupa katanya gitu ya. Yang senyum-senyum itu sama dengan saya, pengalaman kelihatannya begitu ya. Terus faedah tadhabu di mana sekarang ini? Nah, perhatikan ini, cerdas intelektual, produk guru di sekolah ya. S1 lulus SMA 1 Depok, S1 arsitek UI, kurang pintar apa coba. Kemudian S2-nya Parara di Manchester, masih ingat? Tetapi tidak cerdas spiritual.
karena membunuh 130 lebih orang, mencemarkan nama Indonesia di dunia, rekornya. Ya. Kemudian tidak cerdas sosial, untuk mendapatkan pasangan homo saja dia harus mengobati ya, dan meracuninya. Oke, pasti tidak cerdas finansial, 37 tahun masih minta kiriman dari orang tua. Nah, kita ingin yang mana dalam memahami anak sukses ini? Ketika definisi sukses itu sepakat bahwa spiritual bukan hanya intelektual, maka peran ayah menjadi signifikan. Ketika orang tua mimpinya adalah anak cerdas intelektual, maka barangkali itu penyebab anak abai terhadap ya pengasuhan anak-anaknya sendiri, cukup cari duit untuk bayar SPP, urusan pendidikan itu urusan guru dengan mamanya. Kira-kira begitu kan. Yang sekarang ini kira-kira begitu. Baik, yang kedua, reorientasi visi. Baik. Visi saya kira sesuai dengan doa kita, ya. Tetapi yang ingin saya tegaskan, doanya adalah Rabbana hablana al-ayah, ya. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami pasangan. Jadi sebelum anak itu pasangan, artinya ayah, ibu, ya. Ibu berarti ayah, ayah berarti ibu. Oke? Yang qurrata a'yun, membanggakan, ya. Istilahnya bisa dicontoh, ya, bisa jadi role model, betul, ya, membanggakan. Sehingga anak bangga kepada ayahnya, anak bangga kepada bundanya, kira-kira begitu. Kedua, waj'alna lil muttaqina imama, ya, dan juga anak cucu yang qurrata a'yun, membanggakan, dan yang kedua adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya bahwa sebelum berharap anak cucu soleh dan solihah, maka perlu penguatan pasangan. Ya, tidak hanya ibu tetapi ayah harus juga layak ditiru menjadi role model sang anak. Oke, goalnya membanggakan, menyenangkan, juga sekali lagi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebelum dia mampu memimpin, dia harus mampu self leadership, memimpin dirinya sendiri. Istilah saya mandiri di usia dini, mampu memimpin dirinya sebelum memimpin orang lain. Saya lanjutkan. Lalu bagaimana reposisi peran ayah? Ini rekomendasi Al-Quran terkait optimasi peran ayah. Diteliti oleh Ibu Sarah waktu merampungkan papernya S2 di Ummul Qura. Dia teliti tentang dialog, ya, pendidikan dalam keluarga. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang pendidikan dalam keluarga. Kira-kira begitu. Ditemukan ada 17 dialog antara orang tua dengan anaknya. Yang menarik, 14 itu ayah dengan anak. Hanya ada 2 ibu dengan anak. Perhatikan. Itulah yang mengapa ayah mestinya lebih dominan berbicara ketimbang ibu. Apakah ibu kurang cerewet? Oh enggak, ibu sudah rodok kebablasan cerewetnya, ya. Sebab ibu-ibu udah cerewet itu yang diamuk bukan hanya anaknya, kadang suaminya, mertua, keponakan, adik ipar, santap semua. Kira-kira begitu, ya. Kenapa ibu cukup enggak berlebih? Karena apa? Cerewetnya ibu tidak ada wibawanya di depan Ananda. Ibu pernah merasakan ibu cerewet, teriak-teriak, anaknya menari, tung 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 begitu, seolah-olah cerewetnya ibu itu lagu merdu. Pernah begitu? Ya memang ada wibawanya. Tetapi kalau ayah itu ada wibawanya. Ya, istri kalau bangunkan subuh, enggak bangun-bangun. Kadang-kadang anaknya duduk, ya maknya pergi ngeblak lagi. Nak subuh gitu. Anak duduk, maknya pergi ngeblak lagi, ya. Akhirnya istri, anakmu bah. Loh, anakmu lho, anak wong loro anakmu. Artinya ibu angkat tangan, ayah turun tangan. Kalau ayah yang turun tangan, nggak perlu teriak-teriak. Ayo nak subuh, tarafah ke masjid, naik motor boleh, naik mobil boleh. Langsung bergerak. Karena bukan perintah, tetapi mengajak. Yang kedua, suara ayah itu ngebas, nggak treble. Itu ada harisma, ada kekuatan, ada aura, ya. Nggak usah jauh-jauh. Panjenengan sendirilah waktu muda, ingat nggak? Kalau diperintah ibu kan tidak berangkat-berangkat. Coba kalau yang perintah ayah,
Ya, ayah belum bersuara, baru terumpahnya datang, tuk 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 tuk, ayah itu langsung lari bleber gitu ya. Yang ketawa itu pengalaman kelihatannya. Artinya terumpah ayah itu berwibawa, menakutkan, apalagi suara ayah, ada harisma. Itu. Makanya kemudian dalam dialog Al-Qur'an cukup dibaca saja bagaimana Kabil dan Habil, ayah Adam yang menyelesaikan. Bagaimana Kan'an dipanggil naik kapal, ya, tidak kunjung mau. Ayah Nuh yang berteriak, bukan bunuh. Oke. Ada saudara berantem karena jealous, ya. Bapak Yakub yang bicara sampai sakit-sakit. Ayah kena anak-anak kena LGBT. Bapak Lut yang bicara, bukan Bulut. Bulut ikut terlibat katanya begitu. Ya, siapa yang menanamkan Ismail? Ya, sebagai pemuda yang rela berkorban dan kenabi luar biasa, ayah Ibrahim. Juga ada ayah Luqman Al-Hakim yang diabadikan piawai menanamkan akidah dan akhlaknya. Sekali lagi, Al-Quran bicara ayah harusnya lebih banyak dominan. Itulah maka kemudian tidak heran kalau Ibnul Qayyim pada slide yang paling kanan menyimpulkan, jika terjadi kerusakan pada anak, tanggung jawab utama adalah ayah. Ingat, seorang anak bernasab kepada ayah, bukan ibu. Ya, Fulan bin ayah, Fulanah binti ayah. Itu bukan gratisan, tetapi menunjukkan kepada siapa Allah kelak meminta pertanggungjawaban. Itu kepada ayah, bukan ibu, bukan guru. Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Demikian hadisnya. Nah, sayangnya ya, belakangan ada dua penelitian para di dua tempat yang berbeda, tidak janjian, tetapi hasilnya mirip bersamaan. Ini tengah ini. Di Ummul Qura, Ibu Sarah melanjutkan, kenapa banyak anak nakal? Kenapa ada fenomena ayah ada, ayah tiada? Yaitu di Ummul Qura mengatakan ada fenomena ayah bisu. Ayah dilapori oleh bunda, anaknya bermasalah di sekolah. Apa jawab ayah? Udah lama kamu aja yang ngurusi, kamu aja, aku tak cari uang saja. Ya, artinya ada pembagian peran yang sangat terpisah antara ayah dengan ibu. Ayah golek duit, ibu mendidik anak. Dan ayah berhak untuk abai terhadap persoalan, seolah-olah berhak abai terhadap persoalan anak-anaknya. Jadi ayah bisu, ayah males ngomong kepada anak-anaknya. Nah, kalau ayah semacam ini, saya khawatir ada fenomena bukan ayah kepala sekolah. Ya, setuju ibu madrasatul ula, tetapi ayah kepala madrasahnya. Nah, kalau seperti ini bukan ayah kepala sekolah, tetapi ayah penjaga sekolah. Yang kedua di Ummul Qura. Di UI Jakarta, Ibu Eli Risman, sarjana psikologi. Ya, menyebut kenapa anak sekarang bukan nakal, tapi jahat levelnya. Jahat itu, kalau nakal itu ya nyolong tebu, ngantemi mangga, ya. Kalau jahat itu, mohon maaf, memperkosa, meracuni, ya, membunuh, kira-kira begitu. Nah, karena Indonesia is the fatherless country, negara Indonesia negara tanpa ayah. Bukan berarti banyak jandanya, tetapi ayah hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup di depan anak-anaknya. Orang tokoh Amerika juga meneliti rata-rata seorang ayah itu bertemu dengan anaknya di era milenial ini hanya 19 menit per hari. So, bagaimana berharap anaknya hebat kalau kemudian ada fenomena 19 minutes as a father. Dan itu Indonesia juga mirip-mirip semacam itu. Nah, itulah sesungguhnya Al-Quran memanggil ayah kembali, ya, terlibat dalam pengasuhan. Jangan hanya pasrah bongkoan kepada ibu, apalagi kepada sekolah. Baik. Sekarang nah, Qura yang pertama bertanya. Itulah maka saya mengajak kembali pada kitab suci. Perlu figur ayah yang hadir mendampingi anak menghadapi tantangan pada zamannya, zaman yang berbeda dengan zaman sang ayah. Ayah sebagai penanggung jawab utama, ibu berperan sebagai madrasatul ula.
ayah penanggung jawab atau kepala madrasahnya. Nah, optimasi ini juga menuntut penguatan peran ayah. Peran boleh berbagi kepada ibu. Boleh? Boleh. Ma, saya tak kerja, titip anaknya ya. Boleh, boleh. Itu berbagi peran. Tetapi tidak bisa take over tanggung jawab. Mungkin ayah ibu nggak bisa mendidik anaknya sendiri. Anaknya dititipkan kepada guru atau ustadz di pondok pesantren. Boleh? Boleh. Tetapi itu berbagi peran. Tetapi tanggung jawab pendidikan anak tidak bisa dialihkan. Tetap kepada sang ayah, bukan ibu, bukan guru, ustadz, apalagi pembantu rumah tangga. Nggak bisa. Fa'abawahu, para ayah yang akan ditanya oleh Allah. Nah, optimasi peran ayah dalam pengasuhan, ya saya kira juga senyampang para ayah work from home. Anak juga learn from home. Ada pertemuan intensif ayah ibu dengan Ananda. Nah, jangan diratapi, dimaki-maki, malah marah-marah, tetapi jadikan momentum para ayah untuk mengenali bakat, potensi, atau passion Ananda. Dengan segala hormat, saya yakin psikotes perlu penelusuran bakat. Tetapi menurut saya psikotes untuk menjadi pembenar, legitimasi untuk menguatkan. Tetapi akan lebih hebat kalau orang tuanya mampu melacak, mengamati perkembangan anak-anaknya mulai kecil sampai dia ya jelang dewasa, SMP, SMA untuk menemukan bakat, ya passion yang sebenarnya. Seperti kita maklumi, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap anak terlahir juara. Ya, hanya seringkali tidak menemukan ayah orang tua yang mampu menemukan kehebatannya. Ya, gak sedikit orang tua yang ngomong begini, aduh ayah anakku payah, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu jadi apa. Kalau sampai ada orang tua ngomong demikian, dia sama artinya menghina Tuhan dan melecehkan Atin ayat 4, di mana Allah sampai bersumpah, Atin wazaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Ya, enggak biasanya Allah bersumpah sampai 4 kali. Ini orang Surabaya kira-kira sumpah sumprit kiting sampai meledek kira-kira bahwa anak Anda juara hebat. Memang potensi itu kekuatan yang terpendam, tidak serta-merta kelihatan. Ya, terpendamnya ada yang cetek, ada dalam banget. Seperti saya ketika belajar golf dipuji sama pelatih, Wah Misbah itu punya bakat terpendam di bidang golf. Tapi sayangnya terpendamnya dalam banget ya, 5 tahun nggak iso-iso misalnya begitu ya. Nah, karena terpendam maka butuh stimuli untuk menangkap, melihat apa namanya passion ya Ananda itu. Dalam saya kira tool alat psikologi banyak sekali. Tetapi barangkali mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Saya sering menanamkan kepada para ayah senyampang di rumah, juga para emak, para ibu untuk ayo dimanfaatkan mengamati potensi bakat anak-anak kita. Siapkan 4 lingkaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk melacak kira-kira arah passion potensi anak kita di mana. Yang pertama, apa yang ia kerjakan. Ya, ketika anak-anak kita setelah maem, setelah belajar, setelah sholat, setelah tidur, apa yang ia kerjakan? Bermain, oke. Bermain apa? Anak kecil, apakah dia suka binatang? Apakah dia baca buku apa? Tentang binatang, tentang tumbuh-tumbuhan, atau dia pegang pensil, atau dia pegang bongkar pasang, iso bongkar gak iso pasang, misalnya. Tulis 1, 2, 3. Yang kedua, apa yang ia bicarakan? Cucu saya yang 4 tahun misalnya, kalau diajak bicara binatang, walah saya kalah. Ya, tentang istilah Inggris, istilah Latin, binatang macam-macam dia jauh lebih hafal. Padahal baru 4 tahun. Tetapi diajak bicara yang lain dia nggak amper, nggak ada. Nah, tulis 1, 2, 3. Dia ngeh ya bicara apa dan tidak amper bicara apa. Yang ketiga, apa yang ia kuasai. Nek basa Madiun gatean. You know gatean? Gatean itu apa ya? Gatean itu cepat nangkep, cepat paham. Ada anak kita yang cepat matematika fisika tapi lambat bahasa. Ada adiknya cepat bahasa, lambat di matematika. Ada begitu? Ada. Tulis 1, 2, 3. Yang keempat, apa yang ia miliki.
Anak-anak ketika pun kita butuh misalnya SD SMP ya, butuh alat sekolah, buku atau pensil, dia punya uang tetapi sering minta uang emaknya untuk membeli alat sekolah. Tetapi someday dia membeli sesuatu dengan uangnya sendiri. Nah, tolong dilihat dia beli apa. Pasti sesuatu itu sesuatu banget baginya. Tulis 1, 2, 3. Setelah ada 4 lingkaran tadi, intersection atau irisan yang berdekatan di ada 4 lingkaran tadi, barangkali itulah yang menjadi passion atau bakat anak kita. Dilanjutkan dengan in-depth interview seperti yang saya kira teman-teman psikolog nanti barangkali menguji cara saya ini. Baik, berikut optimasi peran ayah. Di antaranya adalah perlu kreativitas dan inovasi pengasuhan agar tidak di rumah tidak terkesan kaku. Caranya adalah perlu kreativitas mendampingi anak terutama selama BDR ini. Jadikan seluruh kegiatan rumah menjadi kegiatan belajar mengajar dan semua properti rumah menjadi media pembelajaran. Jadi kalau kemudian banyak orang tua yang gerah, marah-marah ketika BDR, saya khawatir salah konsep. Dia pasti mencoba menggantikan peran guru di sekolah. Jadi memindah sekolah ke rumah. Wah, itu mesti ribut. Apalagi anaknya 3, 4. Satunya SD. Tanya kepada emaknya, "Ma, matematika persamaan pertidaksamaan gimana?" Emaknya bingung. SMP tanya tentang sin kos tangen kotangan. Aduh, mama lupa ya, nak. Yang ingat cuma fungsi kotangan katanya begitu. Yang SMA tanya tentang integral tumpuk 3. Walah, integral 1 aja mama dulu sih nggak bisa, sekarang lupa katanya begitu. Ya pasti orang tua uring-uringan. Tetapi coba orang tua ayah sebagai fasilitator mendampingi. Emaknya juga begitu, ya. Kalau dia malas dimotivasi, kalau takut dikancani, kalau ngantuk dibuatkan kopi, kalau lapar dibelikan roti misalnya. Ya tentu orang tua akan fine, ya. Sekali lagi. Nah, belajar di rumah adalah belajar tentang kehidupan. Ayah mestinya menjadi teladan untuk itu. Maksudnya mulai bangun tidur sampai tidur kembali, jadikan kegiatan belajar mengajar properti. Bangun tidur, berdoa, melipat kasur dan merapikan tempat tidurnya sendiri, masuk kamar mandi ya, masuk kamar mandi dengan doa kompetensi spiritual. Di kamar mandi yang TK, yang kelas 1 SD dikunci, berani dikunci, itu kompetensi emosional, berani dikunci di kamar mandi. Oke, kamar mandi usahakan yang pakai gayung, jangan yang shower. Itu kompetensi psikomotorik ya, menggerakkan tangan supaya aliran air tepat di kepala, tidak mengecer kemana-mana. Kemudian setelah mohon maaf BAB macam-macam ya, dia dilatih untuk membersihkan semuanya agar bersih dan berempati sosial kepada pemakai berikutnya agar tidak jijik karenanya. Selesai, kemudian menutup aurat, keluar dengan doa. Itu semua kompetensi spiritual. Artinya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Anda sudah mampu memberikan pengasuhan yang luar biasa lengkapnya. Makan juga begitu, table manner. Ya, mulai berdoa kemudian mengambil yang secukupnya, yang dekat, tidak banyak bicara, kemudian dihabiskan dan seterusnya sampai doa kembali. Oke, itu butuh kreativitas, inovasi para ayah, terutama juga anak laki-laki. Ya, diajak misalnya untuk cuci mobil, untuk kemudian ke bengkel, ganti ban di balancing. Apa itu balancing? Nah, pelajaran fisika agar kemudian putaran pada setiap titiknya sama sehingga kemudian roda itu tidak seperti kebanting-banting karena beratnya tidak seimbang. Apa itu sporing? Jelaskan ya, supaya ban itu senter lurus jajar sehingga tidak kemudian jalannya menjadi nyaman, lancar dan tidak
bergerak-gerak rodanya. Kira-kira begitu. Nah, itu mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Saya kira masing-masing harus mendapat treatment yang berbeda agar anak laki-laki jadi laki-laki, anak perempuan jadi perempuan. Tidak seberang berkebalikan misalnya. Nah, hal yang penting untuk saya ceritakan sebetulnya adalah momentum mengawal anak masa pembangkangan. Saya nggak tahu dalam istilah psikologi masa pembangkangan itu apa, tetapi beberapa saya juga melihat ada. Mungkin kemarin kalau Bu Sofi menceritakan ada apa Bu? Eksplorasi, Pak. Eksplorasi 2 atau 1 misalnya begitu ya. Anak-anak pada masa menjelang akil balik itu biasanya caper, cari perhatian. Kepada siapa? Biasa pasti kepada ayah, karena dengan ibu sudah melenek, diomeli terus, kira-kira begitu. Ini penting karena apalagi zaman sekarang, di mana akil balik itu tidak seimbang, terlambat matang. Baliknya duluan karena digoreng oleh media informasi. Ada anak-anak cewek umur 9 tahun sudah menstruasi, 9 tahun kelas 4 SD, ya. Sementara akilnya itu terlambat. Kenapa? Tidak pernah dibebani, diberi wewenang, diberi masalah, tanggung jawab, sehingga kalau enggak salah Unpad sama ITB pernah melakukan penelitian, banyak masih S1 22 23 tahun masih belum akil. Artinya pikirannya belum dewasa. Beda dengan zaman saya, ya. Itu kan ibtidaiyah, saya SD sudah harus ke sawah, bantu nyemprot, bantu ini, ya. Kemudian dibebani, ya, ibu-ibu dulu juga mungkin begitu di desa, ikut ngomong adiknya. Mending kalau adiknya 1, 2, adiknya 5. Ada yang digandeng, ada yang digendong, ada diseret, kira-kira begitu kan. Jadi beri beban. Sehingga akil balik ya 15, 16 hampir bersamaan. Tidak begitu masalah. Anak sekarang baliknya 10 tahun, akilnya 20 tahun lebih. Sehingga 10 tahun lebih anak-anak kita dalam keadaan terombang-ambing. Ya, syahwatnya membara, akilnya belum dewasa. Enggak laki, enggak wanita. Nah, disinilah para ayah harusnya turun. Jangan abaikan masa ini. Ya, banyak contoh yang kemudian ayahnya tidak paham tentang masa pembangkangan. Anak yang caper, minta perhatian kepada ayahnya, entah perhatian dalam bentuk ini itu, tetapi akhirnya capek pulang dari kantor, anaknya merajuk, dipukul, plak begitu. Sakit hati, pecahnya, luka hati sang anak, perhatikan, itu tidak sembuh 1-2 tahun. Banyak yang sampai dia sudah punya anak, punya cucu, itu masih membenci ayahnya. Kalau mau cerita banyak sekali. Ya, ada seorang ayah yang waktu kecil sempat memukul gara-gara anaknya minta PlayStation, nggak dibelikan. Lalu anaknya minggat, bukan minggat, ngilang sehari. Ternyata di rental sampai maghrib menjelang isya begitu. Oke, pulang-pulang sudah dicari, jadi ketemu di situ, belum saat maghrib lagi, langsung dipukul, plak, kepalanya dimasukkan bak mandi. Peristiwa itu diingat sampai si anak itu sudah S2 ITB, lulus baik, menjadi dosen, punya anak, itu masih bencinya. Sampai mati, saya tidak akan rela sama ayah. Begitu. Bisa bayangkan betapa. Contoh yang lain, suami istri ada dokter spesialis. Si ibunya tadi, ya, punya anak 2, ya, kaya, dua-dua spesialis. Ayahnya mau pinjem mobil kepada sang ibu tadi, nggak dikasih. Karena dia pernah dipukul waktu SMP, SMA-nya. Jadi kalau ayah turun, itu ternyata masa pembangkangan selesai dengan cepat. Dan ini kembali bukan ibu, tetapi ayah harus turun. Contoh, anak saya nomor 5, itu rodok lumayan membangkangnya. Waktu itu kalau nggak nggarai adiknya nangis, nggak lega. Selesai adiknya nangis, kakak perempuannya digoda, takut-takuti di kancing kamar, sampai nangis juga. Habis itu ibunya digoda. Di rumah main sepak bola dimarahi pindah skateboard. Bayangkan di rumah main skateboard, apakah jedar-jedor begitu, ya, sampai istri angkat tangan. Dia angkat tangan, bah anakmu bah, ya, nggak kuat saya. Dimarahi, dibilangi membantah, dipendeli. Banyak orang tua yang nggak paham lalu lupa, ya. Kamu itu kok bisa membantah sama ibu itu loh? Kamu itu anaknya siapa?
lupa nih anak IDW gitu. Kemudian istri angkat tangan, bah anak ubah-ubah ini. Akhirnya saya turun tangan. Istri angkat tangan, saya turun tangan. Nah, memasuki dunia anak usia kayak begitu gampang-gampang susah. Harus ketemu kliknya dulu. Kita lihat, dia membeli tadi apa yang ia miliki. Dia pakai uangnya sendiri membeli toolbox seharga 250.000 kira-kira. Oke? Oh, berarti motor ibunya ketika dimarahi dia minggat pulang-pulang itu sudah dimodifikasi. Kasih sirine, kasih lampu macam-macam begitu. Oke? Ini kira-kira passionnya ada di bongkar pasang. Akhirnya betul saya ajak lihat pameran motor begitu. Langsung masuk pameran, lihat matanya berbinar-binar, difoto, semangat sekali. Pulang cerita dengan senang gembira. Oke, lain waktu tak ajak lagi, senang sekali, langsung klik dengan saya. Lain waktu lagi ada pameran, Abah nggak bisa ikut tak biar diantar ibu ya. Enggak, Bah, loh kenapa sih? Abah yang ngomong? Enggak, nunggu Abah saja. Loh kenapa sih nggak mau sama ibu? Gak level, Bah, katanya begitu. Gak level. Dengar ibumu dilebok nih weteng neh, bilang begitu. Artinya solusi ini nggak bisa ibu. Ya, apapun ayah harus bisa diajak diskusi tentang tadi modif motor, velg racing, knalpot breng, kemudian apa lagi, ya begitu. Itu harus ayah, nggak bisa diwakilkan kayak itu. Akhirnya betul, saya ikuti terus berurut. Ketika saya belajar golf, tak ajak driving, kadang tak ajak turun, seperti teman. Ya, di mobil ngobrol karung itu seperti teman. Nah, ternyata dalam waktu 4 bulan, yang biasanya keluar naik motor nggak pamit begitu, berhenti sendiri tanpa pernah saya minta. Tiba-tiba di rumah tengok-tengok Sabtu Ahad begitu. Ganti saya yang bingung. Loh, kamu kok nggak pernah keluar rumah? Nggak pernah motor lagi. Kenapa? Di luar berantem ya? Enggak, Bah. Loh, kenapa kok nggak pernah keluar lagi? Apa jawabnya? Ya nggak apa-apa, Bah. Nggak pengen tahu aja kenapa. Tata jawab, sudah diajak Abah. Katanya. Ya Allah. Ternyata kamu nakal kemarin itu caper. Minta perhatian ayah. Selesai. Tetapi kalau sampai dipukul, bencinya sampai dia punya cucu. Atau dibiarkan, dia akan membangkang sampai kuliah. Banyak yang kuliah dibangunkan subuh masih marah-marah. Di kampung ibu saya sampai SMA, anaknya kalau minta nggak dituruti, bapaknya ditendang sampai pingsan. Itu kalau dibiarkan masa pembangkangan dengan kemanjaan. Terakhir, perlu sinergi ayah dengan sekolah. Jadi ayah harus proaktif, melakukan konsultasi intensif dengan wali kelas, memastikan perkembangan anaknya on the right track. Kematangan sosial, spiritual, intelektual, maupun self-leadership-nya. Saya biasanya kalau ambil rapot, itu saya sendiri ngambil. Ya, masih kecil ibunya, tetapi yang SMP, SMA, saya sendiri. Resikonya cuma satu, paling ganteng sekelas, karena yang ambil biasanya mak-mak semua. Gitu. Mamah muda, anak 1 dan 2. Nah, saya untuk apa? Bukan nanyakan ranking, bukan nanyakan danem, tetapi bagaimana kematangan sosial. Berantem enggak? Berempati enggak? Bagaimana leadership-nya? Saya tanyakan anak yang ragil. Saya kaget empatinya bagus, ya. Tawaduk pada guru bagus. Sayangnya ngantuan. Nah, ngantuan ini nggak bisa saya marahi, gitu, akhirnya ketularan bapak gitu ya. Tapi yang ketiga saya khawatir tidak pede jadi pemimpin. Akhirnya saya diskusi setengah jam dengan wali kelas, melakukan special treatment kepada si anak yang ragil ini. Di rumah saya asumsikan barangkali karena ragil, si bungsu, dia sering dibully sama kakak-kakaknya. Nah, mending kalau kakaknya 1, kakaknya 6. 5. Berarti kan dia sehari nangis 5 kali karena bergantian dibully sama kakak-kakaknya. Akhirnya membuat dia minder. Oke, di rumah saya selesaikan, anak-anak stop membuli adikmu. Di sekolah dibuat treatment selama 3 semester berturut-turut oleh wali kelas. Special treatment. Ya, disuruh baca puisi, mengerjakan matematika, memimpin jadi mentor sebaya. Dia juara mentor sebaya. Karena delta yang dibinanya itu terbagus. Semester kedua jadi ketua kelas. Mulai PD. Semester SMA kelas 2 jadi ketua OSIS bidang akademik dan pembinaan prestasi. Sekarang di UNER, di himpunan sudah tidak PD, bukan tidak PD lagi, sudah terlalu PD sehingga nggak pulang-pulang. Nah, slide terakhir, saya kira akhir kata ayah sebagai kepala keluarga mestinya memilih lingkungan yang menawarkan spiritual environment, learning environment, dan social atau family environment yang baik. Begitu
Moderator yang bisa saya sampaikan, mohon maaf setengah jam lebih dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz. Jadi banyak pengetahuan sebagai tambahan informasi dari best practice. Nah, justru itu adalah contoh terbaik yang bisa jadi inspirasi ya, bisa jadi kajian untuk malam ini didiskusikan oleh parents. Catatan yang tadi saya tulis dari penyampaian Ustadz Huda adalah, pertama, bagaimana ayah itu lebih baik mengajak daripada memerintah. Itu tips ya. Lalu bagaimana ayah itu mempertanggungjawabkan perannya, karena itu adalah tugas yang sudah menjadi kewajiban. Kalau dalam Islam itu sudah ada dalam kandungan Al-Quran. Kedua, yang tidak boleh adalah pembagian peran terpisah, seolah-olah ayah berhak abai terhadap persoalan anak. Kemudian yang penting yang harus dilakukan adalah, tips tadi dari Abah adalah klik dengan anak, mencermati passion. Abah ini juga ternyata ahli untuk mendeteksi bakat anak dengan 4 tadi pertanyaan, 4 hal yang perlu kita cermati untuk mendeteksi bakat anak sejak dini. Kemudian yang tidak boleh adalah pembiaran. Jadi tidak bisa ayah itu kemudian menyerahkan sepenuhnya pengasuhan pada ibu atau pada sekolah, kemudian pembiaran sampai nggak ngereken gitu ya, jika anak itu melakukan tindakan yang sebenarnya adalah mencari perhatian. Dan yang terakhir yang tadi kita dengarkan adalah bagaimana Abah ini, Abah Huda sudah melakukan peran untuk memonitor child development, jadi memonitor perkembangan anaknya. Jadi caranya adalah dengan melihat passion-nya, kedua datang waktu rapotan, ketiga menanyakan karakter, kepribadian, leadership, sampai pada bagaimana sikap anak di sekolah begitu. Nah, ini catatan penting buat parents bahwa tidak bisa kita menyerahkan pada peran ibu saja gitu ya. Lagi-lagi kita tidak bisa menyerahkan peran ibu sebagai pendidik pertama. Tapi kepala sekolah itu juga penting untuk menahkodai dari pengasuhan, lalu bagaimana nahkoda itu juga di akhirat nanti itu ada pertanggungjawaban gitu ya, secara Islami itu sudah menjadi kewajiban. Lalu tambahan dari saya ya, Bah, dari catatan di buku Abah, itu Abah ini yang tadi belum banyak cerita, Bah. Jadi teman ngobrol anak tadi kan sudah ya, teman ngobrol anak itu yang terkait tadi passion-nya di bidang mekanik. Lalu bagaimana ini, Bah? Bagaimana Abah itu memberi pertimbangan anak tentang untung rugi atau untuk positif negatif. Jadi supaya kesannya itu tidak memberi nasihat yang melarang, tapi bagaimana Ustadz Huda itu bisa memberikan pandangan. Karena ternyata anak-anak Abah ini kan juga ada yang mau kuliah di luar negeri, ada yang mau mengambil jurusan tertentu. Ternyata dari buku Abah itu tercatat bahwa anak-anak Abah itu senang gitu. Ternyata orang tuaku itu tidak tidak menjuruskan sesuatu, tapi memberi pandangan-pandangan. Nah, itu yang kadang orang tua itu kan kayak seperti punya misi tersembunyi untuk menentukan kuliah, untuk menentukan pekerjaan. Nah, ini kalau dari baca tulisan anak Abah, itu mereka terinspirasi dan merasa termotivasi karena orang tua itu tidak memberi nasihat yang harus begitu. Nah, itu nanti Abah bisa
menyampaikan apa sebenarnya yang perlu dilakukan orang tua sehingga itu tetap jadi pilihan anak, tapi orang tua hanya memberi pandangan. Lalu pertanyaan dari peserta ya, Mbak. Ini ada yang menanyakan, yang penting-penting, mohon maaf tidak bisa saya baca semua ya. Yang penting adalah mengontrol emosi, Mbak. Jadi orang tua ini kan kadang ya gemes, ya kesel gitu ya. Terus lihat anaknya, apalagi kalau banyak itu tingkahnya macam-macam, beda-beda gitu ya. Lalu bagaimana orang tua bisa mengontrol emosi ketika ingin marah gitu dan tidak menuruti perkataan ayah. Baik, langsung. Mbak dulu, Mbak, silakan. Oke, terima kasih. Tadi penanyanya yang tadi siapa ya? Yang emosi tadi. Emosi itu Pak Samsul, Mbak. Nah, ini ayah Oke, bayangkan. Pak Samsul, matur nuwun. Pak Samsul, untuk bisa menahan emosi, kita harus piawai memberi empati kepada Ananda yang memang berbeda masanya dengan kita. Setiap zaman ada anak, setiap orang ada zamannya. Maka sering saya pun juga hampir emosi ketika anak-anak kayak seperti ini, kok nggak saya seperti zaman dulu ya, kira-kira begitu. Nah, untuk bisa sabar dari ulah anak-anak yang semacam itu, satu, berempati. Sering kali pandangan saya terlalu ideal terhadap Ananda. Oleh karena itu, supaya kita menahan empati, sering perlu cross check pandangan saya ini terlalu ideal, terbawa oleh nilai masa lalu, ataukah sudah normal. Nah, oleh karena itu sebelum saya marah, saya curhat, tanda petik, curhat kepada wali kelasnya. Cerita detailnya begini, anak saya nomor 4 Bu ya, itu mulai SMP, itu di Al-Hikmah ya, ngefannya itu memang anaknya agak modis begitu, menjadi acuan, trendsetter teman-temannya. Ngefannya sama Super Junior, aduh luar biasa ya. Seluruh aksesori Super Junior dia punya semua. Iya, bermangan iki lho. Tak bilangi ibunya ngomong-ngomong begitu. Hari 10-an gak dipangan. Silakan di-mute. Di-mute ya. Oke, saya teruskan. Dibilangi maknya tetap tidak direken ya, tidak direspon, sampai kemudian ada Super Junior di Jakarta ya, kalau minta izin pasti nggak saya kasih izin, tetapi tiba-tiba dia beli tiket dulu baru ngomong, saya hampir marah, tapi kemudian sebelum saya marah, kemudian saya kontak dengan ibu atau saya Umi yang kontak ya, dengan wali kelas, langsung saya diredam. Pak Misbah, jangan marah. Dia ngefan sama Super Junior, itu dalam kajian kami masih on the right track. Ya, untuk anak-anak milenial seperti sekarang ini. Ini anak bukan zaman Pak Misbah. Ini anak zaman milenial. Soal dia ngefans kepada Super Junior itu masih on the right track. Ya, untuk anak sebayanya. So, kalau Pak Misbah marah, nanti malah anak ini akan benci kepada ayahnya. Oke, saya nurut kepada guru tadi. Kemudian akhirnya meskipun saya agak dongkol juga, nggak urung ya, akhirnya saya kontak anak buah di Jakarta untuk jemput dia airport, nganter ke tempat pertunjukan, balik lagi ke airport, kira-kira begitu. Sampai tak bilangi, Dok, terakhir ya, leh munggodo, leh ngefan ke Super Junior, terakhir Jakarta ini ya bah, nurut itu. Lain waktu, kakaknya pulang dari studi di Jepang, cerita sama yang nomor 4 tadi, aku mampir ke Korea gitu. Akhirnya sini bengak-bengok nangis minta nyusul kakaknya ke Korea. 2 anak itu backpacker di Korea seminggu. Ya, untuk karya Allah, nak. Hampir marah lagi. Tapi ingat pesan tadi, Bapak jangan marah. Ya, nggak nurut itu memang zamannya seperti ini, tetapi nakalnya dia nakal anak, masih nggak nurut tapi masih on the right track. Bukan atau jangan disamakan seperti zaman Bapak. Saya nurut. Akhirnya ketika kita sabar, ibu juga begitu. Tiap hari minta ibunya itu ke suruh kabok digoncang sepeda motor seadanya. Anak nggak mau, minta mobil. Tiap hari gegeran sama ibunya. Selama 3 tahun, bayangkan itu.
tiap pagi ribut soal antar mengantar. Untung ibu sabar. Ya, sekarang anak itu, aduh, sederhananya sudah jadi karena orang tua sabar, tidak marah-marah dari hati. Anak itu sederhananya melebihi emaknya. Jadi lulus farmasi, bekerja di Krian dari Surabaya itu kira-kira PP 55-60 km, 2-3 tahun kerja, sekalipun nggak pernah naik mobil. Ya, naik sepeda motor Honda Beat usia 7 tahun, hujan, panas, tetap naik itu. Tak sudah mobil nggak mau. Padahal di rumah ada mobil nganggur. Ya, kemudian tasnya usia SMP dipakai, sepatu butut ya dipakai, makan siang nggak mau jajan, bungkus dari rumah. Ya, pokoknya kalau orang tua sabar, berbicara dengan hati, tidak amarah, maka insya Allah kalau bibitnya barang bagus, insya Allah tumbuhnya akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Jadi butuh kesabaran Pak Samsul. Matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Ya, tips sabar dari Pak Huda itu tidak hanya untuk ayah ya. Ini ternyata ada pertanyaan kalau guru. Ini perkenalkan, ini ada Pak Banu, beliau adalah kepala sekolah. Ternyata sebagai kepala sekolah juga perlu sabar ini Pak untuk menahan emosi ketika melihat guru banyak tidak mengumpulkan tugas di masa pandemi. Pak Huda, Pak Huda kan tadi menyampaikan jadi teman ngobrol, kemudian dari buku itu juga yang tadi saya sampaikan anak Bapak Ya. itu merasa bahwa ayahnya atau ibunya juga nggak ngasih perintah, tapi memberi pandangan-pandangan gitu, nggak membuat Dikte. anak itu jadi tidak membuat anak itu jadi robot gitu ya. Nah itu Ya. bagaimana membuat anak itu punya pilihan? Nah itu bagaimana Pak caranya Pak? Menahan diri Baik. orang tuanya padahal pengenku ini nih buat kamu yang terbaik, tapi ternyata enggak kan, anak itu boleh milih begitu. Kalau anak dipaksa dengan perintah dan larangan untuk memilih misalnya entah sekolah, entah jodoh, entah apalagi ya, jurusan, pasti dengan mudah dia ketika gagal akan menyalahkan kepada orang tuanya. Ini kan pilihan papa, bukan aku. Begitu kan? Dengan mudah dia menyalahkan orang lain. Nah, oleh karena itu saya yakin setiap orang tua punya agenda, silent agenda. Nah, tentu caranya adalah bagaimana memfight accompli ya agar digiring, agar pilihan tadi yang mestinya message ya dari orang tua menjadi pilihannya sendiri. Nah, menggiring anak untuk bisa seperti itu, disinilah seninya. Ada kisah lagi, anak mungkin di buku saya nggak tahu halaman berapa, mungkin bisa dicari Bu Sofi. Anak saya Wafi nomor 2 ya, itu ketika mau SMA kelas 3 SMP itu tiba-tiba dia menghadap, bah aku mau melanjutkan, pokoknya bukan asal bukan di Al-Hikmah SMA-nya. Kaget saya. Ada nggak saya tanya, nggak saya macam-macam, tiba-tiba dia membuat mood statement, pokoknya asal bukan Al-Hikmah. Saya biarkan, saya belum tidak tanggapi emosi dulu. Loh, kok tiba-tiba ngomong kayak begitu? Sabarlah, nah, gampang lah, jangan dipikirkan dulu lah. Kalau nanti tak respon, dia malah emosi. Lain waktu, tidak diskusi. Kenapa sih nak? Kok apa jenenge ada statement asal bukan Al-Hikmah? Bosen bah, masuk TKA, TKB, SD, SMP, Al-Hikmah. Saya mau hikmah terus. Bosen bah. Tak biarkan begitu. Nah, coba pikirkan. Kalau ke SMA komplek, apa yang kamu cari? Akademik bisa melanjutkan kemana? Betul? Betul. Oke. Kalau akademikmu hebat, kemudian akhlakmu jebol karena pergaulan, tidak ada lem untuk menempel akhlak yang jebol tadi. Ya, mohon maaf nak. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai kemudian kena narkoba, misalnya ya, maka ditempel dengan rumah 3, mobil 4, nggak cukup untuk memperbaiki itu. Tetapi kalau kamu di Al-Hikmah, apa yakin pergaulanmu ya, teman-temanmu, akhlakmu akan terjaga. Kalaupun akademiknya kurang, banyak lem untuk menempel kekurangan akademik itu. Apa? Les privat, mau bimbel, mau apapun, saya kira memungkinkan untuk itu. Oke, dia masih membantah, belum, nggak membantah, tetapi diam, tetapi masih menolak. Langsung saya tidak kurang akal, saya telepon kepala sekolah Al-Hikmah ya. SMP Al-Hikmah, Pak Edi namanya, menjadi sangat dekat Pak Edi itu, kepala sekolah dengan anak-anak itu. Saya
minta tolong, Pak Edi, bla bla bla, saya ceritakan, tolong saya dibantu ya agar si anak itu ke SMA Al-Hikmah. Subhanallah, dengan proses diskusi ya, tarik ulur agak panjang, tiba-tiba anak ini mengambil keputusan, bah, saya akhirnya sepakat siap memutuskan untuk di SMA Al-Hikmah. Yang menarik, dia membawa rombongan teman-temannya, 20, satu kelas. Angkatan pertama satu kelas. Padahal dia, ya saya memaklum karena SMA Hikmah waktu dia itu angkatan pertama. Jadi masih percobaan. Masih merasa jadi kelinci percobaan, kira-kira begitu. Dia memboyong satu kelas, 27 anak. Akhirnya dia ketua OSIS pertama, ya, lulus teladan. Si Awafi itu lulus teladan, ketua OSIS juga. Diterima di ITB, teknik mesin. Ya, bersama 7 kawan-kawannya. Jadi dia SMA pertama, diterima ITB terbanyak, kira-kira begitu, dan dia sendiri lulus teladan. Subhanallah. Nah, artinya mungkin di buku diceritakan, saya bersyukur sekali waktu itu diarahkan oleh orang tua. Dan dia tidak merasa bahwa itu dipaksa oleh orang tua. Dia merasa itu keputusan sendiri. Oh, satu hal yang saya tanamkan waktu itu, nah memang SMA itu baru pembukaan, baru pertama. Ya, percobaan. Tetapi kalau kamu bisa membawa nama sukses, ya, angkatan pertama, maka kamu akan menjadi apa, Bu? Role model, menjadi contoh teladan bagi adik-adikmu. Kakakku hebat, kalau kemudian adikmu terinspirasi oleh kehebatanmu, aduh berapa jariah yang kamu terima atas suksesmu menjadi angkatan pertama di SMA Al-Hikmah itu. Wah, dia semangatnya itu ternyata luar biasa. Dan iya, diterima di ITB akhirnya. Teknik mesin, saya kira teknik yang cukup berat waktu itu. Bahkan tanpa tes, ya. Iya, tanpa tes. Padahal angkatan pertama belum punya track record, tapi dia diterima tanpa tes. Terima kasih, Mbak Sofi. Itu contoh bagaimana saya mempengaruhi. Menjadi keputusan sendiri, bukan keputusan saya. Iya, itu diinfus itu. Jadi anaknya diinfus ya. Ya, diinfus kira-kira. Motivasi, diinfus tadi apa? Kesuksesan, diinfus bagaimana dia akan menjadi contoh buat adik-adik kelasnya, itu ternyata membuat dia membara gitu ya. Kira-kira begitu. J, ini lanjut, Bang. Aduh, ini tentang WFO ya. Jadi ini kalau anak WFO kemudian mintanya main, Mbak, gitu ya. Ketika posisi WFO, orang tuanya yang WFO, anaknya ini minta main gitu. Orang tuanya work from home. Anaknya minta main. WFO, ketika orang tuanya tanpa pembantu, kemudian orang tuanya WFO, anak minta main, itu Mas Adi mungkin bisa langsung saja, Mas Adi, saya agak bingung dengan pertanyaan ini. Silakan Mas Adi, di-unmute. Mas Adi? Oke, Bu. Kalau belum ada, mungkin ada pertanyaan yang menarik. Saya Bu Masitoh tadi. Bu Masitoh, halo. Bu Masitoh, silakan. Ada pertanyaan yang saya kira juga ada menarik tadi. Tentang ayah yang tidak bisa memuji sulit memuji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi, Bu. Saya spotlight ini Ibu yang mana ya? Ibu dibuka videonya. Bu Masitoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Masitoh Aini nggih. Bu Masitoh? Monggo, Bu. Mana tadi? Hilang lagi. Jadi Pak, dibacakan aja Bu. Iya, bagaimana kiatnya untuk membangkitkan semangat peran ayah yang selalu cuek terhadap prestasi yang diraih oleh anaknya. Ini juga pengalaman saya, Pak. Jadi saya pernah jadi psikolog, itu ada anak yang demotivasi dalam belajar hanya karena pernah kecentok omongan ayahnya. Ayahnya bilang nih, waktu itu ada ujian harian berhitung mungkin ya. Lalu ayahnya jawab begini, "Alah, ngene gak entos. Mosok ngene gak iso." Dan itu ternyata membuat dia malah nggak semangat. Gitu. Nah, ini malah kebalikannya, ada ayah, kalau Ustadz kan malah pengen
pengen banget tahu prestasi anak ya. Ini enggak, ini cuek gitu. Caranya gimana, Pak? Baik, Bu Masitoh, kalau sekiranya panjenengan tahu anaknya berprestasi, siapa tahu ayah nggak tahu bahwa anaknya berprestasi, betul? Ya karena terlalu sibuk barangkali. Ya. Nah, biasanya istri yang bisik-bisik sama saya, bah, anaknya berprestasi, apa izinnya, khatam Quran, ya, bah, anaknya berprestasi, peminjam buku terbanyak misalnya, ya, langsung waktu itu saya mengapresiasi, minimal memuji, menghargai, maksimal ngajak keluar, ya. Keluarnya biasanya ya keluar ke toko buku, mereka tak suruh ambil buku dewe-dewe, itu hiburan anak begitu. Habis beli buku pulang makan. Nah, sudah gitu. Gitu aja hadiahnya gitu. Artinya mengapresiasi, apapun mengapresiasi. Yang kedua, Bu Sofi tadi juga menanyakan ada anak yang bahkan agak melecehkan ya prestasi. Di tempat kami sekecil apapun, entah ibunya saya biasa menghargai, bahwa kemudian belum maksimal dengan bahasa challenging, ya, challenging. Nak, tak delok belajarmu kayak begitu aja, itu ranking 5. Coba mau tambahin sedikit gitu belajarmu, mulai 3 besar, percaya enggak? Mantuk-mantuk meskipun ditaruti nomor 2, pokoknya dia itu setuju dengan challenging motivasi. Yang kedua, Bu Sofi dan yang lain, bahwa survei membuktikan anak-anak milenial itu gila dipuji, dihargai, ya, tidak bisa dimarahi, tidak bisa diperintah. Ini penelitian Dale Carnegie. Orang-orang Telkom membuktikan anak-anak milenial itu yang masuk Telkom pinter-pinter, tetapi turnovernya 2-3 tahun. Bu Sofi, bukan dokter SDM ini, saya bikin diskusi ya. Turnovernya 2,5 tahun pada keluar. Gaji tinggi, gak peduli, keluar-keluar saja. Sampai pusing para manajer itu. Diteliti, terus ada yang ada engage ya, disengage ada engage. Yang engage alasannya faktor atasan langsung. Atasan langsung seperti apa yang membuat dia engage? Atasan langsung yang piawai memuji, mengapresiasi, menghargai. Kalau perintah, bukan perintah, memberikan challenging. Disurvei lagi, berapa kali minta dipuji? 65% minta dipuji sekali sehari, 35% minta puji 2 kali sehari. Kayak ngombe obat kayak gitu. Saya nggak tahu sih salah siapa, atau mungkin karena kelas menengah terlalu memanjakan anak-anaknya sehingga mintanya dipuji, dihargai, dia nggak pernah menghargai orang lain. Bisa jadi begitu, alam, tetapi begitulah hasil sebuah survei. Nah, kenali anak-anak kita, anak milenial itu nggak bisa dimarahi, nggak bisa diperintah, tetapi mintanya kalau perintah itu sifatnya challenging, menantang, ya. Dipuji dulu, baru hebat kamu ranking 5. Coba belajar tambah dikit saja. Saya yakin bisa 2 besar itu. Kira-kira begitu. Begitu Bu Masitoh. Matur nuwun. Ya, makasih. Mohon maaf. Ini harus di booster itu anaknya itu, Bu. Kira-kira begitu. J, ini lanjut G, Ustaz. Ini yang penting ini. Kalau tadi anak itu memang tidak dipilihkan, tidak diarahkan, tidak dipaksa. Tapi justru ada anak laki-laki yang justru ikut pilihan ortu. Jadi ini peran bagaimana ayah memposisikan anak laki-laki itu, kan tadi ada isu terkait dengan kemandirian gitu ya. Nah ini justru ada anak laki-laki yang malah ikut manut apa pilihan orang tua. Kira-kira itu sudah pas atau perlu dikritisi lagi, Ustaz? Oke, saya kira itu lebih menjadi advantage, keuntungan ya, karena ketika orang tuanya mengarahkan tidak banyak resistensi atau perlawanan. Tetapi jangan kemudian ini menjadi apa? Menjadi tergantungan, sehingga kelak kalau gagal dia lempar tangan, lempar handuk, lempar tangan. Ini kan para pilihan papa, kayak gitu. Ya, pastikan bahwa arahan ini arahan. Tetapi cobalah kamu belajar memilih sendiri dan bertanggung jawab atas pilihanmu. Ya,
Ya, Nah, ini penting. Kalau enggak, nanti tengah-tengah dia apa Bu? Dia gagal ya, motong. mutung dan kemudian saya punya cerita Fahmi. Fahmi anak saya nomor 3 yang pemenang Olimpiade tadi, dapat beasiswa di Ankara. 42 orang kira-kira ya. 40-an orang rombongan dari Indonesia. Kemudian setengah 2 tahun di sana, 2 atau 3 tahun, itu separuhnya merotol, tahu ya, balik ke Indonesia nggak tahan. Pas saya dari Jerman, dari keliling Eropa, saya minta izin sama tim mampir ke Ankara, jenguk si Fahmi itu. Saya kaget, dia juga minta izin mau merotol, mau pulang. Bayangkan itu. Ini gimana? Terus saya bilang, Fahmi, biasakan bertanggung jawab atas pilihan yang telah kamu ambil. Itu penting. Bagi Abah selesai 2 tahun, 5 tahun, no problemo. Kamu cepat juga mau apa. Tetapi yang lebih penting adalah biasakan bertanggung jawab atas pilihan yang kamu pilih. Bahwa sekarang mungkin pilihan ini nggak cocok ternyata, lanjutkan sampai selesai. Ya, toh tinggal 1 tahun atau 1-2 tahun. Sampai selesai. Seberat apapun. Bahwa selesai kamu nanti pindah bagian yang lain atau mau menempuh kursus untuk memperdalam komputer desain misalnya, itu setelah kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Begitu saya buat motivasi. Ya, Abah bangga kalau kamu belajar bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak kemudian lempar anduk sembunyi tangan. Saya bilang begitu. Akhirnya dia termotivasi dan akhirnya selesai ya 5 tahun. Pulang nggak sampai sebulan langsung jadi guru sekolah Turki sampai sekarang kemudian di Jakarta. Jadi begitu pilih orang tua, tetapi tetap dia harus bertanggung jawab atas pilihannya, bukan kemudian lempar kepada orang tua. Nah, yang kedua, cara orang tua memilihkan. Menurut saya pastikan ketemu passion, ya. Kemudian arahkan anak ya kepada visi. Ya, visi masa depan. Visi ini inline dengan passion. Kenapa begitu, Bapak Ibu yang kami hormati? Menggapai sukses itu sulit, betul ya? Ya, kalau saya gambarkan seperti ini. Di waktu belajar ilmu fisika, ingat ya SMP SMA. Ada SMA, ada bidang miring ya. Kemudian ada balok yang diseret ke atas, ya. Artinya balok ini untuk mencapai sukses itu butuh energi ke atas, tarian ke bawah ya, yang males, yang karena omongan teman, banyak sekali. Butuh energi yang besar untuk melawan tarikan turun tadi, ya. Butuh energi yang besar. Nah, energi itu saya pikir ada 2, ya. 1 passion, yang kedua vision yang sesuai dengan passion tadi. Saya merasakan untuk bisa seperti saya, itu gara-gara bapak saya mulai kelas 3 SMP, memilihkan passion, dan kemudian visi. Menjadi insinyur tapi piawai berdakwah. Kira-kira begitu. Itu mulai visi saya kelas 3 SMP, sampai sekarang saya nggak pernah capek mencapai visi itu. Oke, satu lagi cerita. Sekali lagi, bagaimana orang tua memilihkan anaknya tadi. Anak saya yang pertama, yang Muti tadi, arsitek, S1-nya selesai paling cepat, S2-nya cum laude, menguasai 4 bahasa asing. Itu kenapa bisa seperti itu? Passion-nya mulai umur 3 tahun kelihatan. Kalau bermain, ya, yang dipegang pasti pensil, gambar. Itu dikasih papan nggak cukup, jadi dinding-dinding digambari semua, begitu ya. Kelas 2 SD itu gambar orang itu komposisi wajah, telinga, mata itu sudah harmonis, bagus. 6 SD sudah bisa gambar komik. Jadi HVS di 4 begitu, gambar komik bisa terbaca komiknya itu. Ketika milih arsitek langsung saya iakan, no discuss. Kebetulan arsitek ITB diterima tanpa tes, ITS diterima dengan tes. Ibunya memilihkan ITS saja, Dok, kamu sanawiyah udah mondok, sak pinter-pintere kamu cewek kudu ngerti urusan dapur, kira-kira begitu ya. ITS tadi selesai. Nah, kok bisa lulus dengan cepat dan cum laude? Menguasai 4 bahasa asing karena passion tadi. Jadi kalau di arsitek kan sama dengan dokter ya, semalam nggak tidur sama sekali untuk menggambar, bukan gambar bebek ya, tapi perancangan ya, tampak samping, tampak depan, gitu ya. Semalam nggak tidur dia. Tapi nggak pernah mengeluh, nggak pernah sambat, energik dia.
Ya, pagi-pagi bangun gitu ya, enggak sarapan, subuh sholat tancap ke kampus jam 6 gitu, lanjut studio untuk mengumpulkan jam 8. Begitu terus. Setelah itu siang masih les bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ya. Bahasa Arab Yang ikut nomor jadi 1 ya ustazah. Pak ya. Yang nomor Gara-gara 1 itu. ya, betul nomor 1, betul. Yang mutik nomor 1. Orang jadi dosen dia. Nah, artinya kalau orang tua memilih sesuai dengan passion tadi, saya yakin putra Anda tidak akan kemana-mana kecuali akan melejit hebat di bidangnya masing-masing. Karena di balik passion ada energi yang luar biasa. Di balik visi yang pas dengan passion ada energi yang luar biasa, mampu mengalahkan berbagai kesulitan ketika kuliah maupun di pekerjaan. Begitu, matur nuwun. Terima kasih, sangat inspiratif, Mbak. Ini ada kasus, Mbak. Kalau Mas Yuwardi bisa di-unmute karena buahnya ini. Intinya adalah anak itu sering dikecilkan oleh orang tua, dibilang, "Kamu anak siapa sih?" Terus kakaknya juga bilang, "Nggak punya adik seperti kamu, nggak paten." Jadi hubungannya nggak bagus nih. Anak ini korban bullying dari orang tua dan juga merasa tidak punya self worth, nggak punya rasa berharga. Lalu membuat anak ini akhirnya tidak mau ngomong begitu ya, tidak mau komunikasi verbal, hanya tulisan, sehingga butuh pemenuhan kebutuhan. Gimana Mas Juwardi? Silakan. Emosionalnya berlebih, habis itu dia juga sangat membenci keluarganya, khususnya sama abahnya. Jadi ketika kecil memang banyak sekali kekerasan verbal yang terjadi pada dirinya. Seperti itu. Dan sekarang posisi anak sudah SMP kelas 9, berarti kalau di zaman saya SMP kelas 3, Mbak. Nah, fisiknya sudah besar, dan sekarang dia mudah sekali setiap apa yang dia inginkan tidak dituruti, dia menjadi emosional, dia menjadi marah, dan lain sebagainya. Begitu dilarang, maka karena dia udah besar tadi, kekerasan fisik yang dia lakukan. Abahnya dipukuli, ditendangi, gitu. Nah, di sisi lain karena marahnya ini dia udah nggak mau komunikasi. Jadi sama abah dan uminya dia nggak ada ngomong sama sekali. Kalau misalnya dia ada kebutuhan, dia ada keinginan, dia hanya menuliskan lewat tulisan. Seperti itu. Ya, jadi gimana Mas Juwardi? Ini mau treatment untuk anaknya atau treatment untuk anggota keluarga termasuk orang tuanya? Yang harus diterapi siapa ini ya? Yang saya sarankan sih dua-duanya, tetapi mohon maaf kalau misalnya saya pun ketika bertemu dengan orang tuanya dan mengamati orang tuanya, itu memang kelihatannya faktor egosentrik orang tuanya juga terlalu tinggi. Jadi saya pun juga kecentok saran gitu, Ustadz. Gitu. Jadi mungkin bagaimana caranya supaya keluarga ini menjadi baik lagi, baik dari orang tua maupun dari sisi anaknya. Nah, di sisi lain anaknya benci sama orang tuanya, bahkan kakaknya sendiri mau dibunuh karena pernah berantem, terus dia bilang kalau nggak punya adik seperti kamu nggak paten, kayak gitu. Nah, ini kasus berat, Pak. Ini kasus berat. Kasus berat ini membuat luka batin anak, gitu ya, sampai anaknya dendam dan ingin membunuh. Nah, ini harusnya yang diobati siapa duluan sih, Pak? Sofi dan para pengobati itu suaranya kurang keras, Bang. Bentar. Baik. Kisah Pak siapa tadi? Pak Juwardi. Pak Juwardi tadi ya. Itu menjadi bukti kesekian kali bahwa ya gara-gara pengasuhan yang salah, resikonya keluarga ini seperti dalam neraka. Betul kira-kira gitu ya. Ya. Yang kedua, ini yang kemudian saya kira
butuh sekolah parent, sekolah ayah. Tadi kan butuh ayah ibu yang piawai. Loh, maksudnya sekolah parent bagaimana? Kan banyak orang tua sekarang sudah S2, S3. Meskipun panjenengan S2, S3, tetapi saya yakin belum pernah mendapat mata kuliah tentang hak dan kewajiban suami istri. Betul? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada, Pak. Mau nikah aja nggak pakai panduan, Pak. Makanya, gitu kok udah wani kawin kabeh, ya kira-kira begitu. Makanya kemudian sampai Pak Menteri KMS, apa Menteri PMS, pemberdayaan apa manusia itu ya, Pak Muhajir Effendi mengatakan perlunya sertifikat layak nikah bagi mereka yang mau menikah. Ya, karena banyak anak-anak muda yang menikah bukan karena ilmu, tetapi karena syahwat dan nekat, kira-kira begitu. Oke, perlunya orang tua tahu tentang bagaimana menjadi ayah. Saya kira makanya mohon maaf sampai saya Jumat malam itu membuat Bu Sofi, Ibu Sofi tahu ya, membuat kelas sekolah parent ya. Jumat malam kalau mau gabung nanti monggo. Untuk apa? Ya, di aksi betul. Untuk ya tadi agar tidak muncul ayah-ayah yang semacam ini tadi. Oke, baik. Lalu siapa yang diterapi? Saya kira ini memang dua-duanya harus diterapi. Kalau ayahnya mau sadar, butuh merilis ya Bu ya, merilis. Ayah harus berani menyadari, mengakui dan minta maaf kepada anaknya. Mau nggak? Mau nggak ayah menurunkan egonya? Merasa paling saya sering. Di-mute yang lain. Ya, saya bukan sering, saya sering ya meminta maaf kepada anak. Nah, itu dia. Meminta maaf kepada anak. Ketika, mohon maaf ya, saya masih sangat keluarga muda, masih sangat idealis, saya nggak punya televisi, Bu Sofi, ya, untuk mencegah pengaruh anak terhadap televisi. Ternyata anak saya nomor 2 namanya Wafi yang juara tadi, itu pulang maghrib baru bermain begitu, masih umur 4 tahun kira-kira TK begitu, pulang-pulang pinter misuh Bu, Masya Allah aku ngono. Saya kan dari idealis. mana gitu ya? Iya, saya idealis, orang Madiun nggak pernah misuh, dengar begitu emosi, tak pukul peluak begitu, ya. Setelah agak dewasa, saya sadar itu ibunya yang, Bapak, saya tahu cuma pukuli deh, ngerti nggak dia misuh ikut dosa atau nggak bener? Ternyata nggak tahu. Terus pokoknya melok ngomong begitu aja. Saya sadar, kemudian belakangan saya minta maaf pada Wafi itu. Untung dia nggak ingat kalau tak pukul. Untung nggak ingat ya. Atau yang lain ketika kemudian saya pernah membentak anak, saya minta maaf. Itu kemudian si anak bukan kemudian melecehkan ayah enggak, tetapi hormat, oh ayahku merasa salah dan minta maaf. Nah, kalau ayah ini mau minta maaf, saya kira poin penting untuk merilis, meredam kebencian yang berkepanjangan tadi. Dan mengobati ya. Ya, mengobati minimal. Kata maaf itu kan mengobati luka batin ya, Pak ya. Berarti melepas, tidak melupakan masa lalu, tapi melepas. Salah khilaf masa lalu. Nah, kemudian ya terhadap anak, saya kira memang sikap keluarga, enggak kakaknya, enggak semua, itu memang harusnya belajar menghargai, bukan melecehkan seperti itu. Anak yang dibesarkan dalam bentuk kebencian, mustahil dia akan menjadi anak penyayang. Mustahil. Bisa diulangi, Bah? Anak yang dibesarkan dalam kebencian, ya, dia akan tumbuh ya dalam permusuhan juga. Mustahil dia akan menjadi anak yang hormat, penyayang. Enggak bisa. Oleh karena itu sederhananya Bu Sofi, di rumah saya biasakan ya mengucap 3 kata. Apa itu? Nih, maaf, tolong, terima kasih. Ya, itu meskipun jangankan ke anak, ke mohon maaf membantu ART ya. Minta tolong Mbak Sutih, tolong ngecekno mangga ini. Selesai, terima kasih ya. Mak Tino tamu, tolong kekno teh. Makasih ya. Jadi ke pembantu ke anak, nak tolong ambilkan laptop ya, Bah. Makasih ya. Ya, maaf ganggu sinaumu. Tolong aku apa jenenge komputer ya, Bah, kok hang itu. Brakno deluk kok. Makasih ya. Ya, turun dari mobil subuhan bareng-bareng ke masjid kita. Turun dari mobil disupir anak saya. Makasih ya. Menantu begitu, ke anak begitu.
Someday saya tanya, apa yang kamu rasakan ketika Abah terima kasih memacem-macem? Merasa sangat dihargai. Meskipun hanya nyupiri bapaknya dari masjid kok dibilang terima kasih. Padahal ya bareng-bareng sebetulnya. Jadi setiap begitu. Nah, ketika anak selalu dihargai, apapun anunya, maka dia akan menjadi anak yang menghargai orang lain. Menghargai tentu saja ayah ibunya. Kalaupun ayahnya ibunya marah, ya, karena marahnya pasti marah menghargai, mengarah untuk memperbaiki, tidak marah karena emosi. Ternyata itu juga diapresiasi. Sedikit cerita, ibunya kan rodok lumayan cerewet gitu. Nek gak cerewet gak jadi kabeh anak enem ya. Kira-kira begitu. Sampai saya tegur, "Mi, kowe ojo cerewet-cerewet po." Enggak bilang begitu. Kenapa toh, Bah? Lu dibenci anakmu lo ya, aku ngono. Ternyata tidak ada, ya. Itu praktek pengalaman saya, tidak ada anak yang membenci ibunya. Kalau ibunya cerewetnya tidak emosi tetapi dari hati. Saya buktikan. Anak yang tadi pulang dari Turki nggak dapat jodoh, nggak dapat istri dari Turki kan, pulang-pulang lalu Mbah mau nikah, minta kawin. Terus tak tanya, kamu pengen istri yang kayak siapa sih modelnya? Tak pikir ya pulang dari Turki tuh ya, pengen tipe istri yang namanya dari kalangan sosialita, model ala Eropa, kira-kira begitulah kira-kira. Lah kok ternyata jawabnya itu pengen istri kayak ibu katanya. Ya ampun, aduh kok Turki kok istri kayak ibu, padahal ibunya ibu rumah tangga. Kok nggak kayak orang Turki kira-kira begitu. Nah, kemudian anak nomor 4. Farmasi, anaknya trendsetter, kira-kira begitu ya, farmasi UNER. Tak pikir tak tanya, Dok, kamu besok kalau besar pengen jadi apa? Tak pikir pengen jadi pengembang peneliti obat herbal, kecantikan, kira-kiranya juga cuma pinter make up, cantik begitu. Ternyata Yang penggemar suju itu ya? Yang Fatin ya, farmasi. Iya, betul suju. Penggemar suju. Betul. Ternyata pengen jadi apa? Pengen jadi seperti ibu katanya. Ya Allah, Nak, pengen seperti ibu katanya. Ya, saya bilang, kalau kamu pengen seperti ibu, syaratnya harus dapat suami seperti Abah, saya bilang begitu. Kalau saya ngelem, tak lem-lem dewe, kabeh ngelem ibu itu. Aku kan sing ngelem. Guyon-guyon, Bu. Tapi intinya adalah tidak ada anak benci kepada orang tua asalkan cerewetnya, marahnya bukan emosi tetapi dengan hati. Begitu, saya kira anak itu harus dihargai, diapresiasi. Saya nggak tahu dari mana salahnya, ya semuanya saya kira semua kompleks salahnya. Jadi harus dimulai, ayah minta maaf, membiasakan tradisi menghargai, tidak membuli, apalagi dengan kalimat-kalimat Kak Paten macam-macam. Ya sudah, pastilah anaknya jadi Kak Paten nggak entos gitu ya? Kira-kira begitu. Kak entos, Kak Paten. Surabaya itu, Pak. Aduh. Ini menarik lagi, Pak. Menarik lagi dari Pak Samsul Buhari, ini psikolog dari Lombok, Pak. Ini rekan saya ini, psikolog Lombok ini. Beliau menanyakan, efektifnya itu berapa jam sih Pak sehari ketika harus berelasi dengan anak? Pak Samsul sendiri punya anak 2, cewek, usia 9 tahun dan 6 tahun. Ada nggak Pak, hitungan berapa menit sih sebenarnya waktu untuk berkualitas dengan anak itu, quality time dengan anak itu supaya tadi bisa bisa monitoring passion-nya, bisa jadi teman ngobrol, ada nggak rumus waktu yang pas gitu? Punya rumus sih, Bu. Memang kalimat klisenya adalah yang penting quality time, kira-kira begitu kan klise itu. Kira-kira lamanya waktu. Nah, quality time itu apa? Quality time itu ya momentum-momentum yang saya kira pas untuk berdialog. Apa, Bu? Waktu? Apa pagi pas sarapan bareng atau makan malam? Makan sarapan pagi atau makan bareng ya. Kemudian sholat jamaah. Ya. Belakangan ketika anak-anak sudah agak besar, bukan selalu sih, sering ada isu-isu ya terbaru, entah di pemberitaan, entah di apa begitu. Saya sampaikan kuliah subuh, kultum
Ya, habis maghrib begitu untuk nasihat-nasihat, menghargai, mengapresiasi, mengomentari kejadian, entah politik, entah sejarah, entah apapun kira-kira begitu. Nah, setelah saya ngomong 7 menit, biasanya ibu juga nambahin. Itu loh contohnya yang nggak betul. Ya, politik dinasti seperti di kerajaan 062 ini kira-kira begitu ya, itu yang betul. Jadi begitu. Baik keadaan ekonomi misalnya, ketika Pak Jokowi marah-marah dengan menterinya, nah kondisi ini akan berat ya. Saya minus dia 0,3 aja takut, apalagi diramalkan 4,3% minus ya. Singapura sudah resesi, 14 resesi, 13 menyusul. Indonesia rasanya akan menyusul. Nah, kalian yang sudah bekerja, siap-siaplah ya untuk situasi yang belum bekerja, nggak usah ngarep-ngarep dapat pekerjaan. Karena jangankan yang belum bekerja, yang udah kerja aja sekarang di PHK, saya bilang begitu. Ayo Anda mulai untuk berusaha sendiri, atau kamu mau langsung studi S2. Jadi isu seperti itu selalu saya sampaikan. Apalagi ketika butuh, orang tua harus hadir, ya. Apa perapotan, apa terima penghargaan, apalagi ini ya. Ya kadang-kadang keluar di mobil. Saya nggak punya ukuran waktu yang khusus, tetapi karena ibunya di rumah, ya ibunya akan hadir, dan kemudian ketika ayahnya hadir, ayahnya tidak bisa hadir, ibu harus tetap mampu menghadirkan figur ayah. Jangan kemudian ayahnya pergi terus gak mulih-mulih, ya kok ya mau bapakmu kuwi, Bang Toyib, gak bisa begitu. Ya. Coba dihadirkan, Abah masih sibuk nak, ya. Kira-kira begitu. Ya untuk kita. Nah, lain waktu lah kalau libur barangkali nanti saya sampaikan ke Abah untuk bisa mendampingi kamu urusan bla 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 bla. Jadi kalau tidak hadir fisiknya, ibunya tetap menghadirkan sosok ayah yang baik, yang bertanggung jawab, yang kira-kira begitu. Itu penting. Jangan kemudian yang mana kuwi bapakmu. Itu refleksi buat kita mak-mak itu, Pak. Begitu. Ini ada satu terakhir mungkin ya, karena kita kurang 6 menit lagi. Ini ada pertanyaan, Pak. Nah, ini Pak. Pesan Nabi itu harus berbakti pada ibumu, 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 baru ayah. Nah, sejak tadi kan Bapak mengungkapkan peran ayah, karena itu dimintai pertanggungjawaban di akhirat gitu ya. Tapi ada juga perintah untuk berbakti pada ibu. Ini kira-kira Pak Nino bisa menyampaikan sendiri? Saya beri kesempatan. Sata Nino, silakan. Baik, malam Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abah, kita kan lagi bahas nih peran ayah atau peran sentral ayah gitu kan. Abah tadi sampaikan juga tanggung jawabnya berat atau besar karena diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak gitu kan. Jadi Abah juga sampaikan bahwa ayah itu seorang kepala sekolah, itulah Grandmaster, sedangkan ibu adalah madrasahnya itu kan. Tapi kita juga pernah mendengar bahwa Rasul pernah sampaikan ketika seorang anak itu berbaktilah pada ibumu, 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 barulah ayahmu gitu. Ini apa namanya pemahamannya bagaimana nih antara pemahaman ibadah dan pemahaman nakli kita, atau bagaimana? Minta saran, pendapat, advice Abah Huda terkait dengan ini nih, karena jangan sampai kita ini jadi miskonsepsi nih. Satu sisi kita membahas peran ayah yang sangat sentral, sangat berat pertanggungjawabannya. Tapi di sisi lain seorang anak, saya juga seorang anak, juga harus berbakti kepada ibu, baru disampaikan ayahmu. Ini mohon advice tentang hal ini. Pak Huda, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bah, suaranya belum keluar, Bah. Terima kasih Pak Nino. Saya akan coba, mudah-mudahan berkenan. Pas. Jadi begini. Saya mencoba menangkap hikmah ya, bahwa tanggung jawab memang ada di ayah. Kenapa begitu? Sering ada jawaban, siapa yang bertanggung jawab? Kedua orang tua. Nah, saya nggak setuju penanggung jawab dua orang tua, nggak setuju. Kenapa? Sering masih salah-salahan. Ketika anaknya berprestasi, terima penghargaan, ya,
Begitu. Yang berangkat siapa? Ibu. Ayah. Ayah. Ketika kemudian anaknya dipanggil BP bermasalah, diancam gak naik, ya, itu yang suruh berangkat siapa? Ibu. Ya, ya. Kira-kira begitu ya. Artinya makanya saya bertanggung jawab itu harus satu, nggak bisa dua, yaitu ayah. Lalu berbagi peran, boleh berbagi peran kepada ibu. Faktanya ibu yang memang berperan paling dominan, betul, di dalam pendidikan. Mulai hamil, melahirkan itu toh nyowo. Pak Nino tahu toh nyowo enggak ya, Bu? Toh nyowo itu Pak. Ya. Taruhannya. Ya. Ya. nyawa. Kemudian dari bangun tidur sampai mau tidur, saya kira peran ibu yang luar biasa besarnya. Betapa sakitnya kalau kemudian seorang anak tidak bakti kepada ibunya. Ibunya. Oleh karena itu maka bukan berarti kemudian ayah tidak boleh berbakti, maka ibumu, karena saya yakin banyak orang tua yang cenderung takut kepada ayahnya tetapi tidak takut atau tidak hormat kepada ibunya. Kira-kira betul begitu ya? Maka kemudian menegaskan anak laki-laki itu masih milik ibunya, anak perempuan itu kelak menjadi tanda petik milik suaminya. Jadi saya kira itu apresiasi buat para ibu yang telah mati-matian mulai mengandung, melahirkan kepada anak, sehingga anak diharapkan dengan hadis itu sangat menghargai, menghormati ibunya. Ya, yang saya ceritakan tadi adalah persoalan tanggung jawab di hadapan Allah fa'abawahu, para ayah. Begitu perbedaannya Pak Nino. Nggih, sun apa? Matur sun. Matur nuwun. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Silakan satu lagi. Saya beri kesempatan satu terakhir. Silakan langsung saja di-unmute. Saya beri kesempatan satu orang lagi. Kalau nggak ada saya lagi, Pak. Ya, Mas Nino ya. Yang penting nanti hubungi saya dulu ya. Monggo. Seringkali kan dalam keluarga muda itu kan ya namanya keluarga muda lah, anak juga misalnya baru balita satu gitu kan. Nah, dalam urusan tanggung jawab seringkali suka melempar. Kadang seorang ayah difokuskan untuk cari uang, seorang ibu difokuskan untuk membina anaknya, mulai dari belajar jalan, belajar bicara, dan seterusnya. Nah, suatu ketika terjadi satu perdebatan, sehingga seorang ayah bilang, itu kan anakmu, seorang istri bilang, itu anakmu, gitu kan. Nah, sebagai kerabat dekat atau sebagai saudara, siapa yang mesti didudukkan masalah yang terlebih dahulu, mencari solusinya. Apalagi kalau misalnya kita terkaitkan dengan gender misalnya. Yang menjadi saudara adalah yang laki-laki atau yang menjadi saudara adalah yang istri. Terus nanti muncul, ya itu dibela karena saudaramu. Nah sekarang mohon pencerahannya bagaimana kedudukannya, khususnya secara Islam, supaya mendapatkan solusi yang terbaik untuk keduanya, dan tidak terjadi proses yang sampai pisah atau yang lebih parah dari itu. Mohon pencerahan. Nino, buku ayah itu saya tulis juga berangkat dari keprihatinan pendapat tadi. Pendapat yang nggak tahu, pendapat jamak umum mengatakan bahwa ayah golek duit, ibu ngopeni anak-anak. Betul begitu Pak Nino ya? Iya Pak. Iya betul Pak. Saya nggak tahu mulai kapan, ya. Mulai kapan pendapat simpulan itu muncul, ya, dari mana nasnya, ya, atau referensi akademiknya kira-kira, saya nggak paham. Saya cari. Tetapi tiba-tiba saya hanya menduga-duga saja karena tuntutan ekonomi para orang semakin sibuk bekerja, tidak lagi sekedar guru sampai siang tetapi sampai sore sampai malam, maka ya terjadi dari pembagian tugas yang diametral, bapak golek duit, ibu ngopeni anak-anak. Itu bukan sejak dulu, ya. Saya yakin belum lama.
belum lama itu. Nah, itu yang bukan saya lawan kayaknya. Itu yang saya koreksi dengan tulisan bukan ayah biasa. Memanggil peran ayah untuk ya kembali terlibat dalam pengasuhan. Kira-kira begitu. Nah, kenapa ini saya kira belum lama? Ya karena zaman saya kecil itu masih ayah itu masih ngajari nahwu soro, ilmu balaghah, kemudian usul fikih, mantik, kemudian ngajari qiraah meskipun saya nggak iso ya. Kemudian apalagi kalau saya ngaji begitu, ayah nggak di samping saya, tapi sambil mana-mana begitu. Tapi ketika idhar, ketika idgham, ketika ikhfa nggak pas gitu, dia langsung telinganya kering, langsung mengoreksi begitu. Jadi masih seperti itu. Artinya ayah suka juga masih cerita dongeng ya. Kita tahu cerita itu kata Profesor Aken dari Stanford University 22 kali lebih kuat melekat ya dalam subconscious memory Ananda. Tapi berapa banyak ayah yang sudah atau yang masih bisa berkisah kepada anak-anaknya. Saya kira sudah banyak lagi. Nah, itu Pak Nino, saya nggak tahu mulai kapan itu yang tanda petik saya bukan lawan, saya koreksi dengan buku ayah tadi. Nah, ditambah lagi 2 penelitian yang tadi saya ceritakan, ketiadaan peran ayah itu ya diteliti oleh Ibu Sarah dan Ibu Eli Risman dari Jakarta menjadi pemicu anak-anak nakal bahkan jahat seperti sekarang. Tambah semangat saya ingin mencurahkan dalam bentuk best practices buku ayah tadi. Nah, itu yang kemudian, bagaimana ya, saya kira bahwa tugas itu ya, tetapi tidak kemudian ini menjadi pembenar bahwa ayah cuci tangan, ya, abai terhadap pendidikan. Ya, maksud saya, oke lah golek duit, ibu sekolah ya, tetapi kemudian ini tidak kemudian menjadi ayah nggak pernah takut, ayah bisu, ya, ayah nggak pernah terlibat, ya. Kan masih ada libur, masih ada pagi-pagi atau malam hari untuk menanyakan, kira-kira begitu. Tidak kemudian seolah-olah pendidikan itu urusan ibu, ayah itu abai. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki pemimpin keluarga, pemimpin para istri, ibu-ibu di rumahnya. Itu yang kemudian saya ingin mengembalikan. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi, Pak Nino, saya nggak setuju dengan gejala fenomena semacam itu. Maka saya ingin mengembalikan dengan literasi, ya, dengan literasi parent, ya seperti saya sampaikan tadi. Kemudian di sekolah ayah saya juga menyampaikan yang sama. Di setiap parenting saya juga mengundang para ayah yang begitu. Di buku juga begitu. Ketika saya nyampaikan di wali kelas, entah Rohutul Jannah, Al-Falah, Al-Hikmah, komentar apa wali kelas seperti itu. Kalau semua ayah seperti Pak Misbah ceritakan, tugas guru itu 80% selesai katanya begitu. Betul Pak Nino ya? Betul. Ini sangat membantu. Begitu Pak Nino, matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang matur suwun Abah, matur suwun nggih, matur suwun. Ternyata setelan Zoom saya sampai 9.30 dan kita sudah 2 jam ini. Sudah 2 jam melakukan meeting virtual. Dan pertanyaannya menarik dan semakin tajam gitu ya, semakin tajam dan semakin memperkaya kita bahwa ayah tidak selesai hanya sampai memberi role model, tetapi sampai punya peran andil dalam mengembangkan tadi passion, mengembangkan internalisasi nilai, karakter, sehingga tidak serta-merta pendidikan itu hanya diserahkan pada ibu atau sekolah. Nah ini kalau orang tuanya guru. Nah, kalau bukan guru bagaimana, Bah? Jenengan punya orang tua sebagai ayah, ayahnya guru, ustadz begitu. Nah, kalau orang tuanya nggak ustadz, ayahnya nggak ustadz, ayahnya pedagang. Kira-kira ini, Bah. Tipsnya apa sih, Bah? Kalau dengan profesi yang bukan guru atau bukan ahli agama, bagaimana tetap bisa berperan dalam pendidikan anak, terutama dalam akhlak dan
karakter? Begini, ayah itu bukan guru yang memberikan pelajaran soal agama Islam, tetapi ayah itu guru kehidupan. Oh, luar biasa ya. Dia tidak well educated, ya, tetapi ayah yang bertanggung jawab, kerja keras, nggak kaya, tapi tanggung jawab, kerja keras, ibadahnya luar biasa. Mohon maaf, barangkali Mbak Sofi pernah baca bagaimana etos kerja Pak Dahlan itu diinspirasi oleh ayahnya yang menjadi petani, menggarap sawah orang, ya. Yang untuk itu jam 3 bangun pakai ublik kecil begitu sawahnya. Kemudian pulang subuh, pagi berangkat lagi, siang zuhur masjid, ya sore berangkat lagi sampai punggungnya hitam, ya persis seperti lagu di Ebit itulah kira-kira begitu. Nah, itu yang menginspirasi seseorang untuk kerja keras, pantang menyerah. Nah, saya kira ayah-ayah kita punya value, nilai-nilai yang seperti itu. Jadi guru kehidupan, bukan guru pengajaran seperti ilmu seorang guru tadi. Nah, adapun kalau kita kemudian tidak mendapatkan itu, kita bisa tanda petik bukan mencari sih, melengkapi role model ayah pengganti, entah ustadz sebelah di dekat tetangga, dekat masjid, ya, dalam perspektif keilmuan yang lain. Artinya bahwa saya punya ayah, tetapi dalam hal ilmu leadership saya kalau mau sukses cepat, saya sarankan mungkin lain waktu punya mentor. Ya, kebetulan saya bisa cepat sukses ini karena punya mentor yang rela menularkan ilmunya, virus kepada saya, yaitu Pak Dahlan, misalnya begitu. Nah, kalau mau sukses, punya mentor lebih cepat. Nah, saya anggap Pak Dahlan mentor itu sebagai ayah leadership saya. Ya, meskipun dia bukan bos saya sekarang, tetapi tetap saya anggap sebagai ayah leadership. Nah, ayah leadership, bukan ayah biologis saya kira Mbak ya, itu bagian dari bagaimana kita bisa mengarungi kehidupan mandiri dengan cepat, dewasa dengan cepat, kepedean. Ya, saya kira kompetensi seseorang itu kan ada kompetensi, ada komitmen, gitu ya, kompetensi dan komitmen. Kalau dua-duanya itu tumbuh dengan cepat karena didrive oleh mentor ya yang baik, saya kira prestasi seseorang akan luar biasa. Saya 31 tahun sudah direktur utama. 41 tahun sudah 4 direktur utama, 50 tahun sudah pensiun. Kenapa? Karena di Jawa Pos 50 tahun pensiun. Jadi ketemu mentor yang baik itu menjadi kita cepat untuk meraih sukses. Begitu Mbak Bu Sofi, matur nuwun. Ya. Luar biasa, kita semakin kaya dengan istilah baru. Ada guru kehidupan, ada ayah leadership, dan itu tetap menjadi tanggung jawab ayah untuk memberikan internalisasi nilai tentang kebajikan, entah itu tanggung jawab, nilai kerja keras, etos. Dan kalau dari keluarga Ustadz Huda ini saya lihat ada unsur juga kesederhanaan dan kemandirian. Itu yang menjadi kekhasan gitu ya. Mas Yo bapaknya direktur, jabatannya banyak, tapi anaknya sederhana sampai ngontel gitu ya. Ngontel sepeda gitu nggih. Tapi sekolahnya di luar negeri, Pak. Nah, itu juga jadi catatan bahwa kalau orang tuanya itu mampu, maka dia bisa sekolah lebih gitu ya. Ada modal untuk dia bisa berprestasi lebih ketika orang tuanya juga mendukung. Nah, teman-teman, ada lagi kah? Saya mau tutup ini. Wah, selalu optimis. Kalau selalu optimis kan harus cari ini tadi. Harus cari mentor ya. Insya Allah nanti Ustadz Huda akan men-share ke saya Zoom meeting untuk tiap Jumat. Jadi beliau punya kelas parenting tiap Jumat. Lalu kalau kelas sekolah ayat itu Jumat nih Ustadz? Jumat malam itu nanti. Oh, Jumat malam itu tidak hanya ayah kan, orang tua ya? Ya, orang tua. Benar. Orang tua. Jadi ilmunya ini luar biasa, ilmunya ini sangat memotivasi dan menginspirasi kita, parents, bahwa mendidik anak itu tidak hanya tugas ibu,
juga tugas ayah, dan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini luar biasa 2 jam ini banyak istilah baru yang itu penting untuk dijadikan satu instrumentasi orang tua untuk diterapkan, ya. Jadi kalau sudah ada orang tua yang bisa menjadi guru, bisa menjadi psikolog, nah ini justru anak-anak Indonesia akan semakin lebih maju gitu, Pak ya. Bu Sofi, Yeah. yang tanya-tanya tadi misalnya motivasi itu satu sesi sendiri ya. Mungkin Iya, Jumat iya betul. malam ini kebetulan saya mengambil tema yang sama dengan malam ini biar nggak pusing tiap minggu buat itu. Kalau berkenan mau ikut lagi monggo, siapkan pertanyaan. Nah, di situ barangkali nanti kita bisa ada waktu cukup longgar untuk berdiskusi lagi kalau ada yang berkenan loh, monggo. Iya, karena tema malam ini memang khusus peran ayah, nggih, Ustaz nggih. Baik. Di penghujung akhir acara kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah, rahmat Allah kita bisa berjumpa. Saya juga baru berkenal dengan Abah dan beliau juga berkenan untuk membagikan ilmu kehidupannya pada kita, terutama pada ayah, agar bisa mengambil alih tanggung jawab dan bisa menjadi figur role model dalam pendidikan akhlak dan juga kehidupan prestasi bagi anak-anaknya. Kita berikan applause, kita berikan reaction, tepuk tangan atau jempol, atau bisa di unmute. Kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Abah, terima kasih atas informasi penting yang sangat berharga, yaitu nggak mungkin kita bisa secepat ini kita dapat akselerasi untuk membooster kita sebagai orang tua supaya bisa lebih baik lah. Kalau baca buku Abah itu saya yakin itu saya nggak bisa 2 jam itu bisa sehari. Dan pertemuan ini 2 jam bisa membantu kita untuk mengakselerasi kita supaya kita menjadi orang tua yang lebih baik dengan mengoptimalkan peran ayah dalam pengasuhan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, parents, sahabat yang dimuliakan Allah. Semoga pertemuan ini mendapat manfaat dan bisa dipraktekkan. Terima kasih banyak atas kesediaan Abah. Sekali lagi, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan Kak, memberikan aplaus. Apa ya, Baik, ini ada permintaan teman-teman untuk PPT Abah itu boleh nggak di-share, Bah? Benar, saya share ke Bu Sofi nanti. Bah. Siapa? Jadi 50 sekian parents malam ini bersedia jadi makmumnya Abah dalam kehidupan, dalam belajar kehidupan bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Insya Allah. Matur sembah nuwun atas kehadirannya, Bah, atas informasi pentingnya, atas ilmunya. Semoga ini jadi catatan amal jariah Abah. Semoga pahalanya melimpah untuk anak cucu. Dan kepada teman-teman, semoga tetap selalu semangat untuk belajar bersama. Sebagai pembelajar kita tentu tidak berhenti pada sini ya. Yang paling penting adalah pada kehidupan agar bisa selalu bisa mendampingi anak. Terima kasih, syukron Abah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Terima kasih. Terima kasih, Abah. Sehat, Abang. Sehat, alhamdulillah. Barakallah, matur nuwun.